Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tabi khafillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Kita lanjutkan pembahasan yang tadi terkait apa? Perayaan Natal dan Tahun Baru. Ya. Tentunya masih sesi pertanyaan jika masih ada pertanyaan ya. Bisa keluar. Ada yang ingin bertanya? Masih ada nggak pertanyaan? Atau kita masuk tazkiyatun nufus saja? Iya. Baru jadi susah ditarik daripada rusuh. Gimana ini? Terlalu itu kali ini. Gini dulu dia biar gampang. Ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar itu punya kitab Tazkiyatun Nufus yang sangat bagus ya. Beliau beri nama Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nufus. Sudah pernah baca enggak? Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nufus. Nah, beliau membahas di bagian pertama itu bagaimana yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus. Jadi kalau kita itu berbicara tazkiyatun nufus berarti apa yang kita bayangkan? Biasanya kalau kita membahas tazkiyatun nufus berarti terkait apa? Pensucian hati kan, pensucian jiwa. Ya. Ya kalau berbicara tazkiyatun nufus pasti berkaitan dengan pensucian jiwa. Tapi ternyata ada bentuk tazkiyatun nufus yang dilarang. Bahkan Allah katakan wala tuzakku anfusakum, jangan kalian mentazkiyah jiwa kalian. Wala tuzakku anfusakum. Ya. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Jadi bagaimana kita menggabungkan ini? Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha atau qad aflaha man tazakka. Telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Tapi di ayat yang lain Allah melarang, jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Ya. Jadi yang dimaksud yang telah beruntung membersihkan jiwanya adalah yang berusaha terus-menerus membersihkan jiwanya. Ya, ini apa? Berusaha membersihkan jiwa. Nanti caranya bagaimana usahanya akan kita sebutkan. Ya. Jadi perlu dipahamkan dulu, tazkiyatun nufus yang diperintahkan itu apa? Bentuk usaha untuk membersihkan jiwa. Adapun yang dilarang
bentuk merekomendasikan bahwa jiwanya sudah bersih. Saya sudah bersih loh, saya baik loh, ya, saya soleh. Menganggap diri baik, menganggap diri suci, ini yang di apa? Dilarang. Bisa dibedakan ya? Ya. Jadi kalau berusaha mensucikan diri, ini dianjurkan, bahkan dipuji oleh Allah. Merasa suci dilarang. Paham ya? Ya. Merasa diri baik, merasa diri suci, ini dilarang. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan poin yang pertama, kaidah yang pertama, yaitu pokok daripada tazkiyatun nufus. Ya. Pokok daripada tazkiyatun nufus, inti daripada tazkiyatun nufus itu apa? Ya. Apa kira-kira intinya? Tauhid. Ya. Inti daripada tazkiyatun nufus itu adalah tauhid. Yaitu ya, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya. Ngomong apa Mansur? Ngomong apa nak? Jazakallahu khairan Pak bilang. Nah. Ya, itu intinya. Ya. Orang mau mensucikan jiwa, kalau dia tidak bertauhid, nah itu tidak akan bisa. Ya. Ada sebagian orang yang mengatakan, ya, saya sudah merasa tenang dengan keyakinan saya ini, tapi dia kufur kepada Allah. Tentunya dia beragama Nasrani. Apa kita katakan kepada dia? Pernah Anda sebutkan di sini. Ya, dia sudah tenang, katanya jiwanya sudah ya, merasa bersih dengan ya, ajaran selain tauhid, selain Islam. Apa kita katakan? Itu adalah ketenangan yang palsu. Itu ketenangan yang palsu. Ya. Karena ketenangan palsu itu hanya di satu sisi saja. Maknanya apa? Di dunia mungkin dia merasakan ketenangan, tapi di akhirat tidak akan tenang. Ya. Makanya ketenangan yang sebenarnya adalah ketenangan di dua waktu yang berbeda, yakni di dunia dan akhirat. Tenang di dunia dan akhirat. Ibarat kalau ada seorang anak, ya, dia memakai narkoba, kemudian dia mengatakan kepada orang tuanya, saya tenang Pak kalau pakai narkoba. Apakah kita mengatakan, oh ya udah kalau begitu kamu bisa tenangnya dengan seperti itu, ya udah nggak apa-apa, gitu nggak? Hah? Saya kalau maaf nih memperkosa orang, saya baru tenang katanya. Apakah kita biarkan dia melakukan memperkosa orang? Karena dia merasa ketenangan dia di situ. Hah? Ya. Kalau dia mencuri baru tuh, kalau nggak nyuri sehari itu nggak tenang dia. Ada nggak orang yang seperti itu? Dia kalau nggak melakukan sesuatu perbuatan yang maksiat dalam sehari, dia nggak tenang. Kenapa? Ya, karena dia sudah terbiasa dengan perbuatan itu. Nah ini perbuatan apa? Ketenangan yang palsu. Ya. Nah begitu juga tadi kita katakan, orang-orang yang berada di atas kesesatan, walaupun dia mengatakan dirinya tenang, maka itu adalah ketenangan yang palsu. Ya. Ketenangan itu hanya dengan tauhid. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan tenang. Nah,
Inti daripada tauhid apa? Beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, kunci daripada tazkiyatun nufus. Kalau tadi pokoknya tazkiyatun nufus, kuncinya apa? Doa. Kunci daripada tazkiyatun nufus itu adalah doa. Kunci kita kalau memang benar-benar antum ingin mensucikan jiwa antum, kuncinya di mana? Perbanyak doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Allahumma ya. Ya. Apa? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah kepada jiwaku ketakwaan. Anta khairu man zakkaha. Kau sebaik-baik yang membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Ya. Kau pemiliknya dan kau yang menjaganya. Ya. Makanya ini juga doa untuk apa? Tazkiyatun nufus. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Kalau nggak bisa, nggak hafal itu, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, bersihkan hati hamba ya Allah dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Minta, kita harus sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketenangan hati dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau tidak kita berdoa, kita pengen nih bersih hati kita, tapi kita nggak minta sama Allah. Ya. Karena semua itu dari minta, berdoa. Salat itu kebaikan, puasa itu kebaikan, semua ketaatan itu apa? Kebaikan. Tapi kalau kita tidak minta kepada Allah kebaikan tersebut, Allah tidak berikan. Ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan, laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak dapat hidayah. Wala shallaina wala tasaddaqna, dan kita tidak juga bisa sholat, tidak bisa apa? Bersedekah. Semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya. Nah, mudahkanlah kepadaku untuk mengingatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik. Dan memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi bagaimana cara yang pertama kita ketika kita ingin mensucikan jiwa kita? Ingat, kita harus mulai dengan doa. Dan ingat bahwa pokok daripada tazkiyatun nufus adalah tauhid. Nah, sekarang masuk sumbernya. Ya. Sumber daripada tazkiyatun nufus apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran. Sumbernya adalah Al-Quran. Ya. Jadi tidak bisa yoga, tidak bisa bertapa. Kemarin ada orang yang termasuk masyhur, dia dokter nikah sama seorang ustadz, dia bilang apa? Dia menenangkan hatinya dengan ininya orang Buddha itu apa? Meditasi. Dia tenang katanya dengan meditasi. Ya. Apakah meditasi itu ada di dalam Al-Quran? Diperintahkan? Tidak. Maka tidak akan dapat ketenangan dengan sesuatu yang tidak bersumber dari Al-Quran. Bukankah Nabi SAW mengatakan arihna bis shalah, ya Bilal, wahai Bilal, berikan ketenangan kepada kita dengan sholat.
Kemudian sumbernya. Sekarang apa? Siapa contohnya? Yang harus kita tauladani dalam mentazkiyah diri kita. Kita kan mau mentazkiyah diri kita kan? Orang kalau mau berbuat apa-apa kan pasti ada coachnya gitu ya. Antum mau ahli dalam jualan, ada coachnya kan? Cari coach. Antum harus punya coach. Antum bahkan mau olahraga nge-gym aja ada coachnya. Dalam hidup kita itu kita harus punya coach. Nah, coachnya kita siapa? Rasul. Kalau dalam mentazkiyah maka Rasul coachnya. Ya. Nah, kan ini empat hal yang pertama ini, kaidah yang keempat ini harus diingat. Dan pokoknya adalah tauhid, kuncinya adalah doa, sumbernya adalah Al-Quran, yang mencontohkannya adalah Nabi SAW. Makanya kenapa Aisyah mengatakan inna khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Sehingga kita harus mengikuti caranya Nabi dalam mentazkiyah jiwanya beliau itu bagaimana. Dan cara Nabi mentazkiyah jiwanya para sahabat itu bagaimana. Nah, ini masuk poin yang kelima, kaidah yang kelima. Ini anak jelasin anak jelasin singkat ya, karena waktu kita kan ini. Jadi antum catat cepet kalau nyatetnya. Ya. Kaidahnya kata Syekh Abdul Razak adalah dengan takhliyah wa tahliyah. Takhliyah wa tahliyah. Takhliyah itu mengosongkan dulu, baru menghiasi. Kalau bahasa-bahasa yang lain, tasfiyah dan tarbiyah. Pernah dengar nggak bahasa ini? Tasfiyah, tarbiyah. Istilah ulama yang lain itu dengan bahasa tasfiyah, tarbiyah. Gak bisa antum tarbiyah dulu, belum ditasfiyah nggak bisa. Tasfiyah itu apa? Dibersihin dulu. Takhliyah itu dibersihin dulu. Bersihkan dulu dia dari kesyirikan, kebid'ahan. Itu pertama. Antum pengen ngebersihin ruangan ini dalam keadaan kotor. Antum udah langsung taruh lemari perabotan di sini masih dalam kotor. Udah langsung taruh. Atau antum sapu dulu, pel dulu semua kotoran-kotorannya keluarin dulu, gitu enggak? Ya. Baru antum hiasi, taruh bunga, taruh apa, taruh pot apa, baru antum hiasi ruangan ini. Ya. Itu yang dimaksud dengan takhliyah dulu, baru ya tahliyah. Ya. Tasfiyah dulu, hati kita ini kosongin dulu, baru isi dengan ketaatan. Jangan masih dalam keadaan bermaksiat terus taat, dalam keadaan berbuat syirik masih bertauhid, nggak bisa. Makanya kenapa Nabi SAW yang pertama diperintahkan oleh Allah apa? Ya, ketika sudah diutus menjadi Rasul, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Bangunlah dan beri peringatan. Tinggalkan dulu kesyirikan, baru ibadah. Ibadah itu adalah yang menghiasi kita. Yang menghiasi jiwa kita itu adalah ibadah. Tapi sebelum kita menghiasi jiwa kita dengan ibadah, kita harus kosongkan dulu dari kesyirikan. Kosongkan dulu dari apa? Kemaksiatan. Cara mengosongkan dari kesyirikan yang paling efisien, paling simpel apa? Cara mengosongkan diri dari dosa-dosa, kesyirikan dan yang lainnya, yang paling efisien apa? Taubat, istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita ya, bahkan sebelum melakukan ibadah, sering itu biasanya kalau di persiapan menyambut bulan Ramadan, yang ditekankan oleh ustaz-ustaz apa? Taubat, biar gampang ngejalanin Ramadannya. Kalau mau umroh, manasik umroh, kalau anda mau berangkat itu ngisi manasik, maka yang anda tekankan ke mereka sebelum berangkat apa? Taubat, biar ringan perjalanan umrohnya. Ya. Karena kalau antum suatu perjalanan masih bawa tas 10 kilo, mana yang lebih berat dibandingkan antum jalan gak bawa tas apa-apa? Ya, gak bawa tas apa-apa. Nah, dosa itu adalah pemberat kita dalam melaksanakan ibadah. Kenapa terasa berat ibadah itu? Karena masih memiliki dosa. Ya. Jadi
Kalau banyak pertanyaan, kok ana masih susah ibadah ini, ibadah itu? Karena dosa, udah jelas dosa. Nggak ada yang lain. Ya. Kenapa ana berat buat sholat malam? Dosa. Ya. Kenapa berat untuk membaca Al-Quran? Dosa. Maka perbanyak istighfar, astagfirullah, minta ampun sama Allah. Dan syarat taubat itu bagaimana? Harus apa? Awalnya apa? Menyesal. Dosanya kita itu menyesal. Dosa lalai, itu salah satunya tuh. Lalai daripada ya, tanda-tanda kebesaran Allah, kaun dan Quran. Nah, Quran itu kan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kita lihat bagaimana kebesaran Allah tiap hari. Baik itu di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan yang ada di alam ini, kita melihat penciptaan ini. Ya. Maka bagaimana ini kita bisa membersihkan jiwa kita. Ya. Nah, makanya yang pertama adalah kita bersihkan dulu, baru kita hiasi. Perbanyak dengan mau minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat. Sekarang poin yang keberapa? Keenam. Kalau kita sudah bersihin, terus sudah kita isi, ya, apakah ruangan itu akan kita biarkan terbuka sehingga kotoran masuk, atau kita tutup? Tutup. Ya. Maka ruangan ini udah bersih, hati kita sudah bersih. Kita sudah dekat kepada ibadah, maka tutup hati ini, jangan lagi menerima celah-celah godaan dari pandangan. Tutup. Jangan sampai datang lagi. Dia buka lagi dari pandangan, melihat perkara-perkara yang haram. Akhirnya apa? Masuk lagi kotoran tuh, dosa itu masuk lagi. Ya. Maka kalau kita sudah berada di dalam ketaatan, tahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Ya, ini itu yang dimaksud dengan apa? Menutup celah. Ya. Menutup celah jiwa kita ini yang sudah kita berusaha, capek kita bersihkan. Kita sudah tenang dengan ketaatan. Jangan sampai tiba-tiba melakukan maksiat, karena satu maksiat itu nanti akan memanggil maksiat yang lain. Antum biarkan masuk satu maksiat ke dalam jiwa antum, ke dalam diri antum, satu dosa, maka dia akan memanggil dosa-dosa yang lain. Ketika antum berusaha untuk melakukan satu ketaatan yang sebelumnya belum pernah antum lakukan, antum lakukan nih satu ketaatan. Nah, satu ketaatan ini nanti akan memanggil ketaatan yang lain. Makanya kita harus apa? Bersikukuh, harus berjuang untuk melakukan ketaatan yang belum pernah kita lakukan. Ya, tujuannya agar apa? Agar Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Dan kita harus berusaha menahan diri dari satu dosa pun. Ya, dosa dusta. Ya. Bahkan dosa dusta, ya, karena dia adalah ya, di antara induknya ra'su adzunub, kepalanya dosa itu awalnya dari dosa dusta. Ra'su adzunubi al-kidhbu. Ya. Apalagi pandangan. Kalau di zaman kita sekarang ini pandangan, kemudian komentar-komentar mencemooh orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, menganggap diri lebih baik. Nah, ini dosa-dosa semua, ghibah, iri. Nah, jangan kasih satu kesempatan dosa masuk. Ketika kita kasih satu kesempatan dosa masuk, apa yang akan terjadi? Datang dosa yang lain. Makanya kenapa numpuk dosa-dosa itu? Yang berikutnya, nomor 7, ya, mengingat mati. Ini adalah cara paling ampuh agar selalu kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan dosa dan selalu mempertahankan ibadah.
ketaatan. Apa itu? Ingat mati. Ketika kita ingat mati, kita nggak berani buat berbuat dosa. Ketika kita mengingat mati, maka kita berusaha untuk beribadah. Nggak bisa mengingat mati, datang ke kuburan. Di antara yang disunnahkan ziarah kubur adalah malam-malam, tengah malam. Iya, Nabi SAW pernah keluar dari rumahnya, Aisyah lihat. Nah, Aisyah mengira kalau Nabi SAW ingin ke rumah sebelah, ke istri yang lain gitu. Sehingga dia ikuti. Ternyata Nabi kemana? Ke Baqi, kuburannya para sahabat, ziarah. Apa tujuan ziarah kubur? Hanya dua. Yang pertama, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Yang kedua, mengingat mati. Assalamualaikum ahla diyari mu'minin, inna bikum insyaallahu lahikun. Ya, semoga keselamatan kepada kalian wahai penduduk negeri daripada kaum mukminin. Sungguhnya kami juga akan nyusul. Ya, kita juga bakalan nyusul. Ya. Nah, udah enggak kita sering ingat mati? Ingat bahwa kehidupan kita ini akan berakhir. Allahu Akbar. Nah, yang berikutnya nomor 8. Cepet ya. Waktunya soalnya udah mau habis. Nah, yang ke-8 adalah berteman dengan orang-orang soleh. Antum ingin mempertahankan agar jiwa antum bersih, harus hadir, harus punya teman. Orang soleh itu harus punya. Ya. Makanya antum di sini ada komunitas teman-teman di sini di perusahaan ini. Ini harus pertahankan, kunjungi, datangi, ngajak makan. Ya, yang kita ajak makan itu upayakan adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya Nabi SAW katakan, la tusahib illa mu'mina. Jangan kau berteman kecuali dengan orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Upayakan, traktir itu orang-orang bertakwa. Apa itu? Siapa yang mau traktir gitu? Nah, jadi Nabi SAW dan para sahabat selalu saling mentraktir, saling memberi makan, saling menghadiahi. Ya, kepada teman-teman kita, jangan beri hadiah itu cuma karena pengen biar naik jabatan, ya, biar disenangin sama atasan. Harusnya orang-orang yang memang bertakwa. Dan lihat teman kita itu apa yang bagaimana yang teman? Sodikuka man sodakoka, la man sodakoka. Temanmu itu adalah yang jujur sama kamu, bukan yang selalu membenarkan kamu. Jadi lihat temanmu pernah nggak nasihatin kamu? Orang yang di circlemu itu pernah nggak nasihatin kamu? Kalau belum pernah, berarti dia bukan temanmu. Ya, karena kita itu nggak mungkin nggak punya dosa. Kita itu nggak mungkin nggak punya salah. Nggak mungkin. Ya. Dia nasihati mungkin dengan bukan berarti dia nasihatinya harus nasihati dengan kata-kata yang ini. Enggak. Dia nasihati dengan kalimat yang lembut. Atau dia tahan suatu mungkin perbuatan kita. Dia tegur kita. Walaupun hanya dengan mungkin isyarat. Ya, itu adalah baru namanya teman. Ya. Tapi kalau selama ini kita bilang benar gak? Iya benar. Antum ana benar kan? Iya benar. Selalu dibener-benerin biar lancar traktiran. Ini bukan teman. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ya, almaru ala dini khalilih. Seorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur. Kata yanzur itu makna intinya adalah benar-benar memperhatikan. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian benar-benar memperhatikan siapa yang kalian temani. Udah Isya? Belum ya? Nah, yang ke-9, menjauhi ujub.
Kalau kita pengen bersih hatinya, jangan pernah merasa bersih. Itu. Ujub itu apa? Merasa bersih. Merasa suci. Jauhi ujub. Ya. Ini kaidah penting tazkiyatun nufus. Karena tadi lawannya itu tadi. Kamu pengen bersih suci jiwamu, maka jangan pernah merasa suci. Karena di saat kamu sudah merasa suci, udah. Ya. Orang yang sudah berada di zona, merasa di zona aman, dia gak bakalan ngelakuin apa-apa. Makanya kita gak boleh merasa di zona aman. Kita belum aman. Siapa yang ngasih keamanan kepada kita? Siapa yang menjamin kita sudah taat kepada Allah? Yang menjamin kita sudah benar-benar beribadah baik kepada Allah? Yang menjamin kita itu sudah suci? Siapa yang menjamin? Ada enggak langsung datang dari Al-Quran dan hadis bahwa nama kita itu tertulis sebagai orang-orang yang saleh, penghuni surga. Para sahabat yang sudah disebutkan nama-namanya pun sebagai penghuni surga, al-asyara al-mubasyirin bil jannah, mereka pun masih takut jangan-jangan mereka munafik. Umar, sekelas apa lagi coba Umar? Ya. Abu Bakar pun ketika keluar Hanzalah, nafaqah Hanzalah, munafik Hanzalah. Saat ditanya, kenapa kau mengatakan seperti itu wahai Hanzalah? Karena kalau bersama Nabi aku semangat ibadah, kalau di rumah aku kendor. Iya ya, aku juga ngerasain begitu. Abu Bakar sendiri ngerasain, jangan-jangan saya juga munafik. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW. Umar, dia bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Karena Nabi SAW menyebutkan nama-nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah. Ana minhum, apakah aku berada di antara mereka? Masih takut dia, jangan-jangan ada namanya. Dan Hudzaifah mengatakan, lasta minhum, kau tidak termasuk dari mereka dan aku tidak akan menjawab pertanyaan yang semisal setelahmu. Nah, ini yang berkaitan dengan yang ke-9. Kalau kita memang benar-benar niat tulus untuk membersihkan jiwa, jangan pernah merasa jiwa sudah bersih sampai mati. Yang ke-10, mengenal jenis-jenis jiwa. Ya. Jenis-jenis jiwa di dalam Al-Quran itu ada 3. Ya, yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dengan ketaatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Setiap kata jiwa yang ada di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan 3 kondisi ini. Ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama tadi kita katakan apa? An-nafsul mutmainnah. Maka lihat, antum udah di level ini bukan? Kalau ibadah itu anteng, udah sampai belum? Nah, kayaknya kita sadar deh semuanya. Berarti kita belum sampai level ini. Ya. Kalau udah ibadah itu dia nggak peduli yang lain. Dia nggak akan terhasut oleh yang lain. Udah ibadah tenang. Bahkan sebagian salaf itu saking nikmatnya dia sholat malam, dia nggak sadar udah waktu subuh. Nah kebanyakannya apa? Nggak sadar karena scroll HP. Nggak usah, jam 12 katanya. Nggak sadar. Berarti antengnya apa? Allahu Akbar. Bukan anteng ibadah kalau begitu. Nah kita skip. Kayaknya kita belum sampai di situ. Jenis yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la uqsimu bin nafsil lawwamah. Di mana Allah bersumpah dengan jiwa al-lawwamah. Ya. Jiwa al-lawwamah itu adalah jiwa yang selalu mencela dirinya saat bermaksiat. Ketika dia terjatuh kepada dosa, dia cela dirinya, sadar dia, langsung dia katakan, ya syuja'ana, ente sampai kapan begini? Apa enggak ada? Ente enggak pengen berhenti apa? Ittaqillah. Tapi dia nanti terjatuh lagi, dia cela lagi dirinya. Nah ini masih kategori jiwa yang baik, ya, yaitu jiwa yang sering mencela dirinya. Makanya bukan mensucikan diri yang diminta, tapi apa? Dia menganggap dirinya suci maksudnya ya.
Jangan kita pernah menganggap diri kita suci, tapi selalulah cela dirimu. Kalau kamu belum sampai level tadi mutmainnah, maka selalulah cela dirimu. Ingat dosa-dosamu, ingat kekuranganmu, cela. Kenapa kamu tadi masih melakukan ini? Kenapa kamu tadi berdusta? Kenapa kamu tadi tidak menyampaikan suatu ilmu yang kamu tidak ajarkan, yang tidak kamu amalkan? Kenapa kamu begini? Kenapa begitu? Nah, ini namanya apa? Mencela diri sendiri. Ini masih apa? Aman. Ya, ini masih aman. Jenis yang kedua. Tapi dia belum sampai level mutmainnah. Ini mungkin hati-hati kita. Yang ketiga, an-nafsu al-ammaratu bis-su. Jiwa yang selalu mengajak, menyuruh kepada keburukan. Ini bahasa Al-Quran tentang jiwa, cuma 3 ini tok. Antum cari dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang jiwa, 3 ini tok. Kalau tidak dengan an-nafsul mutmainnah, an-nafsu al-lawamah, dan an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang mengajak kepada dosa. Ya. Di kepalanya itu gimana caranya biar berbuat dosa. Allahu Akbar. Ya. Lepas nggak ada apa-apa, lepas orang kosong sendirian langsung berbuat dosa. Ya. Bahkan lagi bersama teman-temannya, mikirnya dia, oh nih fulan ini mah sombong, fulan ini iri, hasad, datang aja terus. Ya. Allahu Akbar. Ini namanya apa? Jiwa yang selalu mengajak kepada dosa. Nah, ini 10 kaidah singkat. Nah, hafal nggak tadi? Pokok tazkiyatun nufus adalah tauhid, kuncinya adalah doa, sumbernya adalah Al-Quran, tauladannya adalah Rasulullah SAW. Caranya adalah yang pertama dengan mengosongkan dan membersihkan, mengosongkan dan menghiasi, kemudian menutup celah, mengingat mati, berteman dengan orang soleh, menghindari ujub, dan mengerti atau mengenal jenis-jenis jiwa. Ini antum hafal 10 ini, kemana aja antum hafal 10 ini, kemana aja antum, itu harus antum hafalin. Bismillah, antum dimanapun ingat, mungkin datang hati apa, ingat lagi kaidah 10 ini, 10 ya, untuk tazkiyatun nufus. Kalau ada orang yang pengen nanya sama antum udah bisa langsung jawab. Gimana cara tazkiyatun nufus? Antum baru bangun tidur tanya, sebutkan 10 kaidah tazkiyatun nufus. Ingat langsung 10 yang antum sebutin. Gimana? Bisa ya? Kan tadi gampang kan? Coba siapa yang udah bisa nyebutin? Kita kasih ini. Ngambil sendiri aja bisa kok. Tapi udah habis waktunya. Gak jadi ditanya ya. Atau ada yang bisa mau nyebutin, nyoba gitu, siapa? Biar mungkin kita ada. Lihat catatan dah, gak apa-apa. 10. Sebutin sebelum kita tutup. Ada yang bisa? Ada yang mau? Gak ada. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Malu-malu antum. Padahal kalau belajar itu gak boleh malu-malu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.